Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan bila di minggu ketiga ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kemurahan-Nya. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah disampaikan oleh tadi Bu Heni tentang keluarga Kristen. Saya tambahkan Kristen Bapak Ibu sebagai sebuah penekanan di sini. Keluarga Kristen yang sehat. Jika Bapak Ibu cari di AI keluarga yang sehat, maka dijabarkan tentang cara hidup sehat. Begitu. Makanya saya tambahkan Kristen, ada penekanan khusus di dalam kita sebagai orang-orang Kristen. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur di bulan Oktober ini gereja kita merayakan bulan keluarga, dan ini momentum bagi kita bagaimana kita keluarga Kristus mengingat kembali betapa Tuhan sudah menuntun kita di dalam hidup berkeluarga. Di minggu pertama sedikit saya ulas Bapak Ibu, kita diingatkan tentang tragedi pilu di dalam keluarga yang tercermin di dalam keluarga Imam Eli. Kemudian minggu lalu, minggu kedua di bulan Oktober, kita juga diingatkan tentang keluarga yang berdoa, keluarga yang sehat itu beribadah di dalam Kristus Yesus. Maka hari ini kita akan belajar tema keluarga Kristen yang sehat. Pertanyaan saya, apakah keluarga kita sehat-sehat Bapak Ibu? Sehat. Oke, kalau sehat-sehat saja, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Yang keluarganya sehat-sehat, Bapak Ibu bisa baca di ayat 9, yang tidak sehat baca ayat 10. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya ke-22. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Ada yang keluarga yang tidak sehat, silakan baca ayat 10. Karena keluarga saya sehat, saya baca ayat 9. Bercanda Bapak Ibu. Oke, saya memulai ayat 9, Bapak Ibu nanti ayat ke-10. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keluarga Kristen yang sehat. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu bisa menjawab hal ini. Setahu Bapak Ibu, kira-kira adakah keluarga
yang dikatakan sempurna di dalam Alkitab? Apakah Bapak Ibu bisa sebutkan 2 contoh keluarga yang sempurna dalam Alkitab? Ada? Kira-kira siapa? Apakah ada keluarga Kristen yang sempurna di dalam keluarga tokoh-tokoh Alkitab yang dikatakan mendekati sempurna di dalam Alkitab? Apakah ada? Ya, betul sekali jawabannya. Ada? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dipastikan tidak ada keluarga yang sempurna dalam Alkitab. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab sekalipun keluarga mereka tidak sempurna. Beberapa contoh yang sudah disebutkan di 2 minggu sebelum minggu ini, ada Imam Eli dan seterusnya. Sebagian besar keluarga yang dicatat di dalam Alkitab mengalami tantangan, mengalami konflik dan kegagalan. Tetapi perhatikan, mereka dipakai Allah di dalam rencananya. Misalnya Bapak Ibu, keluarga Adam dan Hawa, mereka adalah ciptaan pertama Allah. Kemudian melalui mereka, Allah juga membentuk lembaga keluarga. Tetapi coba perhatikan, mereka juga jatuh di dalam dosa. Dan melalui keturunannya, pembunuhan pertama terjadi di dalam Alkitab, yaitu Kain membunuh Habel. Kemudian bagaimana keturunan selanjutnya, Abraham dan Sarah? Apakah mereka juga dikatakan keluarga yang sempurna? Tidak. Mereka sudah dijanjikan anak, tetapi Sarah tidak benar-benar yakin dengan janji Allah. Lalu Sarah menyuruh Abraham untuk apa? Mendekati hambanya untuk mendapatkan keturunan. Kemudian selanjutnya ada keluarga Yakub. Di sini kita melihat nanti Yakub juga terjadi masalah sampai Yusuf nanti dijual di Mesir. Lalu bagaimana dengan Daud? Keluarga Daud juga tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Dia punya anak yang namanya Absalom. Dia merebut tahta ayahnya. Dia mengkudeta ayahnya. Dan setelah itu nanti kita melihat juga Daud berbuat zina. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa mereka dikatakan mereka tokoh Alkitab tetapi tidak dikatakan mereka keluarga sempurna? Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, seluruh bidang kehidupan telah tercemar oleh dosa, termasuk keluarga. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi indikator keluarga yang sehat? Apa sih yang menjadi indikator bahwa keluarga itu dikatakan keluarga sehat? Di dalam konteks fisik ya Bapak Ibu, seseorang dikatakan sehat, itu mungkin orang berkata bahwa dia sehat karena fisiknya kekar, badannya six pack, one pack, suka fitness dan lain sebagainya, betul ya? Tetapi tidak semua yang badannya kekar Bapak Ibu adalah sehat. Sebaliknya tidak semua juga yang badannya kurus adalah sakit. Ada yang badannya kelihatan bagus tetapi asam uratnya tinggi. Ada orang yang suka nge-gym tetapi belum tentu sehat. Ada guyonan begini Bapak Ibu. Katanya begini, cowok-cowok yang badannya kekar, six pack, suka fitness, biasanya pacarnya ganteng Bapak Ibu. Betul ya? Tetapi sebaliknya, cowok atau laki-laki yang badannya cabi kayak saya begini, gemuk lah, nggak ganteng-ganteng amat, tetapi pacarnya cantik. Mau pilih mana Bapak Ibu? Mau pilih mana? Jangan pilih dua-duanya, jangan serakah Bapak Ibu. Jadi standar seseorang dikatakan sehat sangat relatif bila ditinjau dari postur tubuh. Nah, untuk jemaat kita GSRI Bekasi, apakah keluarga kita sehat-sehat saja? Amin. Atau hanya keluarga yang tinggal di Tambun yang sehat-sehat saja? Karena mereka tinggal di Tambun, maka mereka juga Tambun-Tambun. Gak mesti Bapak Ibu. Nah, di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah sendirilah yang membentuk atau mendirikan keluarga. Dialah Allah sendiri yang menjadi inisiator membentuk sebuah keluarga. Idealnya keluarga besar pada zaman dahulu Bapak Ibu, di zaman dahulu ya, idealnya keluarga besar ada yang namanya ayah, ibu, anak-anak, cucu, menantu, bahkan ada hamba-hamba. Jadi keluarga besar itu karena dikatakan keluarga besar karena jumlahnya besar. Sekarang keluarga kecil jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya kecil
tetapi badannya besar-besar. Seperti keluarga saya, Bapak Ibu, kami besar-besar. Mungkin tunggu itu nanti beberapa tahun dia juga gede, Bapak Ibu. Nah, tetapi sekarang keluarga kita dikatakan keluarga sehat, maka kita perlu melihat ada satu prinsip yang perlu kita ketahui. Keluarga sehat, Kristen sehat dikatakan sehat. Yang pertama, bukan pertama, ini yang bagian ini yang perlu kita soroti sedikit. Pernikahan yang monogami, yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi ada satu penekanan di sana, yaitu pernikahan monogami heteroseksual. Pernikahan monogami merupakan rancangan awal Allah, desain Allah yang mula-mula terhadap manusia, yakni Adam dan Hawa. Bukan kepada Adam dan Robert, Bapak Ibu, bukan kepada Hawa dan Marta, tidak. Ini sangat jelas, clear di sini. Pernikahan monogami ditekankan di sini adalah heteroseksual, berlawanan jenis, suka kepada yang berlawanan jenis, bukan kepada sesama. Rancangan pernikahan monogami terjadi sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, setelah pasal 3 mulailah manusia menyeleweng. Kejatuhan manusia berdampak negatif. Ada poligami di sana. Siapa yang berpoligami? Ada tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan poligami di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu nanti bisa baca. Poligami itu apa sih? Banyak istri. Ada yang setuju di sini poligami? Bapak-bapak? Enggak. Jangan lakukan hal itu. Di dalam Perjanjian Baru juga kita juga diingatkan bahwa ada orang yang mempraktikkan tentang poliandri. Apa itu poliandri? Banyak suami. Contohnya siapa? Ada perempuan Samaria ketika dia bertemu Yesus di mana? Di sumur Yakub. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 26 di sana. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah keluarga yang sehat dimulai dari pernikahan monogami yang sifatnya heteroseksual, dan karena ini adalah rancangan awal Allah atau desain awal di dalam keluarga, bukan homoseksual, bukan lesbian dan lain sebagainya. Ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih kriteria Bapak Ibu ketika Anda mencari menantu? Atau kita yang masih muda, belum menikah, mau menikah, kira-kira kriteria Anda mencari pasangan hidup apa? Bisa jawab? Apa? Hah? Baik sekali. Ada orang baik, tetapi tidak monogami. Kalau Bapak Ibu meletakkan bahwa saya mencari kriteria, saya mencari pasangan hidup dia baik, kita melupakan poin ini. Pastikan yang Anda cari berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Iya kan? Ada orang yang takut akan Tuhan tetapi suka sesama jenis. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada satu akun IG di Instagram yang namanya I Declare kalau nggak salah. Di sana ditampung kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen yang punya pengalaman hidup menyukai sesama jenis dan mereka bertobat. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda mencari menantu atau teman-teman pemuda yang mencari pasangan hidup, pastikan Anda mencari yang berlawanan jenis dengan Anda. Jangan cari yang sesama gitu. Atau jangan cari juga yang transpuan dan trans apa yang satunya? Transpria begitu. Transpria dan trans sama ya begitulah. Yang suka trans jangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita memilih itu baru ikutilah dia mencintai Tuhan. Itu merupakan sebuah paket. Nah, penjelasan dari konteks Kejadian 6 ayat pasal 6 ayat 9 sampai 22, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa ini menggambarkan tentang perintah Allah kepada Nuh untuk membangun bahtera. Dengan tujuan apa? Menyelamatkan diri serta keluarganya dari murka Allah di dalam bentuk banjir, di dalam bentuk apa? Sungai besar yang menghancurkan segala sesuatu di bumi. Nah, sebelum masuk di ayat 9, maka di awal pasal 6 itu coba perhatikan Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa manusia bertambah banyak. Tetapi bertambah banyaknya manusia
manusia juga meningkatnya kejahatan yang dilakukan. Maka Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu begitu besar dan seluruh perbuatan hati mereka selalu cenderung kepada kejahatan. Di ayat 5 di sana. Ini menyebabkan murka Allah, bahkan sampai Tuhan pun berkata bahwa aku menyesal telah menciptakan manusia. Sehingga Tuhan memutuskan untuk apa? Menghukumlah dunia. Tuhan berencana untuk memusnahkan umat manusia dan segala makhluk hidup melalui banjir. Tetapi Bapak Ibu, murkanya di atas dunia tidak meniadakan belas kasihan. Dia juga melihat ada satu sosok pribadi yang berkenan di matanya, yaitu Nuh. Kenapa dia berkenan? Kenapa Nuh ini berkenan di hadapan Allah? Kita tidak bisa memberi alasan apapun selain di ayat 8. Coba perhatikan ayat 8, dia berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat belas kasihan Allah bukan karena Nuh hebat, bukan karena Nuh hidup kudus, tidak, tetapi belas kasihan, kemurahan Allah. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22, Nuh diberikan perintah oleh Tuhan untuk membangun batra yang besar sebagai tempat perlindungan ketika banjir itu nanti datang. Nah, riwayat Nuh Bapak Ibu yang dituliskan hanya Nuh sendiri yang lebih ditonjolkan dan juga anak-anak laki-lakinya. Sementara anaknya istri dan menantunya itu tidak ditekankan terlalu detail di sana. Karena di dalam budaya patriarki Bapak Ibu, garis keturunan ada pada laki-laki. Nah, melalui kisah Nuh ini Bapak Ibu, maka ada 19 poin yang menjadi bahan perenungan kita. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, saya baru menemukan cuma 3, sisanya masih belum dapat gitu. Nah, keluarga Kristen yang sehat, tapi kita juga melihat bagaimana nanti refleksinya di dalam diri kita. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, di dalam keluarga Kristen, kita diingatkan tentang Nuh, dia menjaga kekudusan hidup. Perhatikan ayat 9 bagian terakhir. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh dikatakan hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, bukan karena Nuh suci dan kudus, tetapi karena Allah berbelas kasihan sehingga Allah mengkhususkan Nuh mendapatkan kemurahannya. Dengan demikian, Nuh tetap menjaga relasi dengan Allah. Nuh berjalan di dalam ketetapan Allah. Dari dalam hatinya, dia mengasihi Allah yang telah menyelamatkan dan tetap menjaga dirinya dari dosa-dosa sekitarnya. Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa pada zaman itu bumi dipenuhi dengan kejahatan. Orang-orang sekitarnya suka berbuat dosa. Tetapi walau bumi dipenuhi kejahatan, Nuh tetap menjaga identitasnya sebagai umat pilihan Allah. Untuk bisa terpengaruh sebenarnya, untuk bisa ikut bagian, untuk bisa ikut berdosa dengan orang di sekitarnya, mungkin gampang bagi Nuh. Tetapi sebaliknya, Nuh mengambil keputusan yang besar dan mulia untuk tetap hidup benar dan tak bercela di hadapan Allah. Dengan cara apa? Dia bergaul karib dengan Allah. Panggilan untuk tampil beda dengan orang-orang yang menyukai kejahatan merupakan keputusan yang tepat yang dipilih oleh Nuh. Dia harus tampil beda. Apa yang membedakan saya dengan saya yang menyembah Allah dengan mereka yang tidak menyembah Allah? Dia menunjukkan identitasnya. Nah, di dalam konteks keluarga Bapak Ibu, Nuh merupakan kepala keluarga. Dia adalah kepala. Menjadi kepala keluarga ini merupakan panggilan mulia. Panggilan mulia yang diberikan Allah, yang dirancangkan Allah atas manusia. Namun setelah manusia jatuh di dalam dosa, peran pria sebagai kepala berubah menjadi penguasa. Perhatikan hukuman Allah, kutukan Allah kepada Hawa. Di sana dikatakan di Kejadian 3 ayat 16 dia berkata, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak-anakmu, namun engkau akan birahi. Nanti kita akan bahas sedikit birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa. Siapa yang berkuasa di sana? Laki-laki. Setelah manusia jatuh di dalam dosa,
peran manusia bukan lagi laki-laki bukan lagi kepala yang mengayomi, tetapi berkuasa, menguasai perempuan. Ketika Tuhan mengutuk manusia, inilah yang terjadi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata birahi cenderung orang-orang menafsirkan hanya sebatas kepada seks. Bapak Ibu, kira-kira siapa sih yang birahi? Menurut Bapak Ibu siapa? Perhatikan kata-kata ini kutukan Allah kepada Hawa. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak-anakmu. Siapa yang melahirkan? Hawa. Namun engkau akan birahi. Kira-kira yang birahi pada umumnya siapa sih? Pada umumnya siapa? Laki-laki kan? Kalau Bapak Ibu tahu otak manusia ya, saya pernah baca dulu banget ya, otak manusia. Otak manusia itu kalau dilihat, mungkin Bapak Ibu bisa koreksi saya nanti ketika salah. Di dalam otak manusia secara khusus laki-laki, dia memikirkan seks itu lebih besar dibanding perempuan. Tetapi pertanyaannya, kenapa Allah kata-kata birahi ini ditujukan kepada perempuan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mayoritas versi bahasa Inggris menerjemahkan birahi di dalam konteks mengingini suami. Tetapi mari kita lihat ada versi New Living Translation di sana, Bapak Ibu. Yang saya tebalkan di sana begini, and you will desire to control your husband, but he will rule over you. Artinya apa, Bapak Ibu? Birahi di dalam hal ini, perempuan ingin lebih di sana. Perempuan ini mengingini status Adam sebagai kepala. Tetapi coba perhatikan, laki-laki berkuasa juga atas perempuan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain berhasrat kepada suami, perempuan mengingini kekuasaan atau kepala, status kepala laki-laki. Perempuan mengingini supaya mereka bisa menjadi kepala atas laki-laki. Makanya muncul yang namanya, ada film namanya sitkom yang namanya Suami-suami Takut Istri. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah akibat dosa. Inilah akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Perbedaan menjadi kepala dan penguasa itu apa sih? Menjadi kepala ini dia mengayomi, membimbing keluarganya ke arah yang benar, menjadi teladan. Seisi keluarga akan menghormati dia. Tetapi penguasa sifatnya otoriter. Tidak ada rasa hormat, tetapi rasa takut. Bapak-bapak, saya mau bertanya kepada kita. Siapa di antara kita di sini, bapak-bapak, yang merasa dihormati di dalam keluarga kita? Mereka menghormati kita sebagai bapak-bapak, sebagai suami, sebagai ayah, atau kita ditakuti oleh anggota keluarga kita? Ketika kita ditakuti, maka kita ada di posisi sebagai penguasa. Tetapi ketika kita dihormati, maka kita ada di posisi sebagai kepala yang sudah dirancang awal. Maka mari kita refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak. Jangan merasa iri juga ibu nanti pasti dapat bagiannya. Sebagai suami, mari kita hidup di dalam panggilan mula-mula kita sebagai kepala keluarga kita. Kita mendidik, mengayomi, menjadi teladan bagi istri dan anak-anak. Kepada istri juga, inilah nasihat buat kita. Jadilah penolong terhadap suamimu, bukan perongrong. Kepada anak-anak, kita anak-anak muda, marilah kita hargai dan hormati orang tua kita dengan benar. Kita masing-masing punya panggilan. Menjadi kepala bukan perkara mudah, bapak-bapak. Betul ya? Tokoh Nuh harus mengajar kebenaran kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Tidak hanya mengajar, tetapi dia menghidupi. Ini bisa dilakukan ketika apa? Relasi. Perhatikan lagi di ayat 9 bagian terakhir. Bergaul dengan Allah. Dia menjalankan perannya sebagai kepala, tetapi lebih penting adalah dia bergaul karib dengan Allah. Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, beragama bukan menjadi patokan seseorang diklaim rohani, Bapak Ibu. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang menggunakan agama untuk membungkus dirinya supaya kelihatan rohani, sementara hidupnya jauh dari kebenaran.
keadaan ini memang realita di dalam dunia kita. Mengandalkan Tuhan, menjaga kekudusan hidup bukan lagi hal yang diutamakan di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga. Banyak suami yang mengabaikan tanggung jawabnya menjadi kepala dalam keluarganya. Tidak bisa menjadi teladan yang benar kepada istri dan anak-anaknya. Tidak sedikit pula para istri, perhatikan, tidak sedikit pula para istri memanfaatkan momentum ini untuk apa? Mengambil alih peran suami sebagai kepala. Dan inilah keliru. Yang tepat apa? Ketika suami menjaga kesalehan hidupnya, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Allah, maka istri bertugas untuk apa? Mengingatkan suaminya ketika suami lalai. Dukung suami untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan keluarga kami waktu kami menikah masih, ya bisa dibilang masih seumur jagung Bapak Ibu. Sebelum Ethan lahir, saya menceritakan kepada Bu Kristen ini tentang diri saya. Saya berkata bahwa saya ini kadang-kadang suka emosi begitu Bapak Ibu, emosian. Maka saya bertanya, sharing sama dia. Saya bilang, yang nanti kalau Ethan ini lahir ya, tolong, saya ini orang emosian. Ketika dia nanti rewel dan berbuat macam-macam gitu, kadang-kadang saya tidak sabar begitu. Jadi tolong ingatkan saya. Bagaimana cara mengingatkan? Perhatikan kata-kata, tepuk pundak saya aja, nanti saya akan sadar. Ketika Ethan lahir Bapak Ibu, dan dia rewel, biasalah anak kecil, dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dia melakukan juga tanggung jawabnya. Istri saya melakukan tanggung jawabnya untuk mengingatkan saya, yang tenang, jaga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga kami tidak sempurna, tetapi kami mempraktikkan hal ini untuk apa? Saling mengingatkan. Kadang-kadang ada suami Bapak Ibu yang tidak bisa menjalankan fungsinya, mungkin dia tidak tegas. Yang lebih tegas adalah perempuan. Ibu-ibu, hargailah suami kita. Mereka dipilih Allah untuk apa? Menjadi kepala atas kita, menjadi kepala di dalam keluarga kita. Jika kita lebih pintar dari dia, dukung dia. Berdirilah di belakangnya untuk memberikan support bagi dia. Sehingga ini yang namanya keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang sehat. Sehingga kata-kata suami-suami takut istri pun di dunia ini harusnya hilang ya, dengan adanya prinsip ini. Itu poin pertama. Poin kedua Bapak Ibu, poin kedua dari Nuh, kisah Nuh, kita belajar tentang teladan. Teladannya apa? Ketaatan dan kerendahan hati. Perhatikan ayat 22. Di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dalam bagian ini, apa yang diperintahkan Allah, Nuh melakukannya. Tidak ada pemberontakan. Tidak ada berkata, nanti dulu deh Tuhan, tunggu anak-anak saya bisa, tunggu teman-teman saya yang bisa dukung saya. Tidak. Tetapi Nuh tanpa pemberontakan, dia melakukan dengan ketaatan dan kerendahan hati. Tidak ada pemberontakan, tidak ada penolakan. Nuh melakukan semuanya dengan baik. Sekali lagi Bapak Ibu, Nuh hidup di dunia yang penuh dosa dan kekerasan, tetapi dia tetap teguh di dalam kesalehannya. Kerendahan hati Nuh terlihat di dalam apa? Kesediaannya untuk hidup secara berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya. Hal ini membutuhkan kerendahan hati. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, maka kita mengandalkan diri sendiri. Dia memilih untuk taat kepada Allah dan menjalani hidup yang benar di mata Allah. Meskipun ia mungkin dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya, dikritik oleh masyarakat sekitar, tetapi dia tetap melakukan yang benar. Teladan ketaatan dan kerendahan hati Nuh dipraktikkan di hadapan anak-anaknya dan istrinya. Tujuannya apa? Supaya anak-anaknya kelak dapat melakukan, dapat meniru, dapat melihat bahwa saya memiliki ayah yang model benar di hadapan saya dan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita juga perhatikan kehidupan kita di dalam keluarga. Ini tidak hanya merujuk kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua yang berstatus sebagai orang tua, dan juga kepada kita anak-anak.
Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik di dalam keluarga kita? Bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Apakah kita abai, cuek di dalam kita berelasi dengan Allah? Tidak sedikit anak-anak muda mengeluh, Bapak Ibu. Saya pernah pelayanan di anak-anak muda di mahasiswa. Mereka mengeluh dengan orang tuanya. Orang tuanya pemabuk, pilih kasih. Papanya lebih sayang kepada anaknya yang juara olimpiade, sementara dia hanya juara juara panjat pinang setiap 17 Agustus begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan ditunjukkan di dalam lingkungan kecil, di dalam keluarga. Apa yang kita lakukan, anak-anak kita itu pasti lihat dan mereka akan teladani nantinya. Bapak Ibu, saya beri contoh juga. Ketika saya masih kecil, saya senang ke gereja, suka beribadah, jarang absen ke gereja. Ada yang jarang absen di gereja setiap hari Minggu atau sering absen, Bapak? Waktu saya kecil, saya jarang absen ke gereja. Hal ini saya dapat dari papa saya. Papa saya tidak pernah absen di gereja. Papa saya selalu duduk di depan. Kalau sekarang di gereja kita yang duduk di depan adalah hamba Tuhan, tetapi di gereja kami, dia duduk di depan bersama teman-temannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia duduk di depan tetapi tidak menentukan kualitas rohaninya. Dia pemabuk. Tetapi yang saya teladani dari dia adalah bukan karena dia mabuk, tetapi karena dia memberi teladan yang baik. Setidaknya apa? Ke gereja setiap hari Minggu. Bagaimana kalau Bapak Ibu sekarang? Apakah Bapak Ibu merasa aman-aman saja ketika Anda tidak beribadah? Nanti aja deh, nonton YouTube pasti dapat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya dapat teladan yang baik dari papa saya. Untuk apa? Pergi ke gereja, dengar firman Tuhan. Kalau setelah itu urusan pribadi masing-masing, Bapak Ibu. Tetapi di sini saya melihat teladan yang baik masih terpatri di hati saya, di dalam ingatan saya. Ketika saya tidak ibadah setiap hari Minggu, rasanya itu tidak enak begitu. Adakah yang merasakan begitu? Ketika Anda tidak beribadah setiap hari Minggu, aduh kok kurang ya? Atau Anda merasa nggak apa-apa, biasa aja begitu? Adakah? Saya merasa di dalam hal ini, Bapak, ketika saya tidak ibadah setiap hari Minggu, kayaknya tidak nyaman begitu, tidak merasa tentram begitu. Apa teladan yang sudah kita buat untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita? Ambillah peran penting di dalam hal ini. Kemudian yang paling terakhir, Bapak Bu, ini yang ditunggu-tunggu. Keluarga ini berbicara bukan tentang kita, bukan tentang suami istri, tetapi tentang Allah Tritunggal. Bapak Ibu bisa baca nanti, saya lupa menaruh ayatnya di sana. Ketika kita melihat kembali ke belakang di pasal di pasal 1 ayat 28, dia berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah dan seterusnya. Bapak Ibu, keluarga ini tidak berbicara tentang hanya Adam, tidak berbicara tentang kita, tetapi tentang Allah yang membentuk keluarga itu sendiri. Yang benar adalah keluarga kita itu harus merujuk kepada Allah Tritunggal. Di dalam pembentukan mula-mula keluarga, nilai kasih ada di dalam relasi Allah Tritunggal. Keluarga tidak hanya dibangun untuk kepentingan pribadi atau kebahagiaan semata, tetapi melainkan merefleksikan kasih, rencana, dan kehendak Allah. Bapak Ibu, di dalam relasi Allah Tritunggal adanya yang namanya kesatuan dalam keberbedaan. Unity in the diversity. Ya. Kesatuan di dalam perbedaan. Allah Tritunggal terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hakikat, tetapi 3 pribadi. Mereka berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan roh, dan seterusnya. Ini merefleksikan tentang kesatuan di dalam keluarga. Harusnya ada kesatuan, bukan percecokan.
Bapak Ibu yang dikasih Allah, percecokan selalu ada, tetapi kalau percecokan yang berujung kepada pisah itu bermasalah. Begitu juga di dalam keluarga kita. Ayah dan ibu anak-anak harus bersatu, disatukan di dalam kasih Kristus. Di dalam Allah Tritunggal kita menemukan tentang relasi kasih yang tidak ada putus-putusnya. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dan juga Roh Kudus terlibat di dalam memperlihatkan dan membagikan kasih itu. Juga di dalam keluarga kita, Bapak Ibu, kasih itu harus didasari di dalam keluarga kita. Suami dipanggil untuk apa? Mengasihi istrinya. Coba perhatikan Efesus 5 ayat 25. Suami terpanggil untuk apa? Mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Juga istri dipanggil untuk apa? Menghormati suaminya sebagai penolong. Lagi-lagi saya katakan, istri dipanggil untuk sebagai penolong, bukan perongrong, Bapak Ibu. Jauhkanlah itu di dalam keluarga kita. Kemudian kita anak-anak taat kepada orang tua sebagai bentuk apa? Kasih dan ketaatan kita kepada Allah. Harusnya prinsip inilah yang menjadi pegangan kita di dalam keluarga kita. Perbedaan di dalam keluarga tak terelakkan, sama sekali tidak bisa terelakkan. Tetapi meresponi dengan kasih akan merengkuh segala perbedaan yang ada. Sekali lagi, perbedaan entah dia segala sesuatu berbeda. Waktu kita menikah, kita tidak mengidamkan satu kesamaan, tidak. Tetapi ada perbedaan yang mencolok. Tetapi justru di dalam perbedaan itu, kalau kita responi dengan kasih, akan merengkuh segala perbedaan yang ada. Tetapi ikatan kasih sering diabaikan oleh kita, baik suami, istri, dan anak-anak. Sehingga tidak ada sehingga tidak jarang kita temukan orang-orang berkata, lebih baik kita pisah aja deh. Lebih baik kita cerai deh. Karena kenapa? Dangkalnya pemahaman kita tentang relasi pernikahan hanya sebatas relasi manusia berdosa tanpa melibatkan Kristus. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa Anda menikah? Kepada teman-teman pemuda, kenapa Anda mau menikah? Jika jawaban Anda hanya sebatas karena cinta, maka sewaktu-waktu cinta itu akan memudar. Maka tidak sulit berkata, kayaknya kita tidak cocok lagi deh. Kayaknya kita udahan dulu deh sampai di sini, betul kan? Kalau hanya cinta yang ditonjolkan, kalau cinta itu sudah pudar, lebih baik deh kita selesai dari sini. Inilah dampaknya jika pernikahan hanya didasari karena cinta emosi sesaat. Tetapi jika didasari dengan janji Allah, Bapak Ibu yang sudah menikah, masih ingat janjinya di hadapan Allah waktu menikah? Masih harus ingat. Kita berjanji bukan kepada manusia, bukan hanya kepada pasangan kita, kepada Allah. Waktu saya menikah, saya juga berjanji. Saya dari Selase, di hadapan Allah dan di hadapan jemaat, saya mengambil engkau, bla 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 dan bla bla bla. Kita berjanji bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Kita mengembangkan satu sama lain. Tidak hanya dibutuhkan cinta, Bapak Ibu, tetapi yang lebih penting adalah janji Allah. Dalam keluarga kami, Bapak Ibu, kami dilatih untuk apa? Contoh lainnya, di dalam keluarga kami ini, walaupun kami masih tergolong masih muda sekali, tetapi kami melatih diri kami untuk belajar minta maaf. Ini tidak mudah karena ego ingin menang sendiri. Tetapi kami berkomitmen untuk apa? Melakukannya karena kami menyadari kami telah mengetahui kebenaran. Maka meminta maaf ini merupakan gaya hidup kami, sekalipun kami teledor dan lain sebagainya. Bahkan kami ini juga mempraktikkan kepada anak kami, kepada Ethan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kami marah sama Ethan, pukul kakinya kalau dia rewel, Bapak Ibu. Iya, betul. Tetapi kami saling mengingatkan, kamu udah minta maaf belum sama Ethan? Gitu. Kami minta maaf. Mungkin kita berkata, ngapain sih minta maaf? Dia masih kecil kok nggak paham apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan karena dia nggak paham, dia nggak paham apa-apa, tetapi karena kami tahu yang benar, maka kami mengajari dia kebenaran. Ini hal-hal kecil. Bapak Ibu juga bisa terapkan hal-hal yang lain lagi
untuk bisa diterapkan di dalam keluarga kita. Mari kita refleksikan Injil di dalam keluarga kita. Refleksikan Injil Kristus di dalam keluarga kita. Melalui apa? Kasih, kerendahan hati, ketaatan kita, dan juga relasi yang harmonis dengan Tuhan. Pesan Injil bagi kita bahwa kita tidak berdosa, Bapak Ibu, ketika kita mempraktikkan untuk mengasihi dan mengampuni pasangan kita. Amin ya. Kita tidak berdosa ketika kita mengampuni, memaafkan anak-anak kita dan orang tua kita. Kristus tidak pernah lelah mencari dan mengasihi kita, sekalipun kita selalu berbuat salah terhadapnya. Perhatikan, Kristus tidak pernah lelah mencari, menjangkau kita. Dan seharusnya kasih dan pengampunan Kristus menjadi dasar bagi kita untuk apa? Menerima mereka, menerima keluarga kita dengan segala perbedaan yang ada, dengan segala kekurangan yang ada, bahkan hal-hal yang menjengkelkan sekalipun. Mungkin kita berkata dia menjengkelkan. Apakah Anda juga tidak menjengkelkan di hadapan Allah? Sama-sama menjengkelkan. Maka kita dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Tugas kita bukan mengubah pasangan kita, mengubah anak-anak kita, tetapi memaafkan, mengampuni, membentuk, mengajari dia hal-hal yang benar. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan sampai seumur hidup kita. Amin ya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu. Anda menyembah Yesus jangan berhenti di Anda, di Bapak Ibu, di orang tua. Teruskanlah itu kepada anak-anak Anda, kepada cucu-cucu Anda. Keluarga Anda pasti diberkati. Keluarga diberkati tidak melulu kepada materi, tetapi berkat rohani itulah yang jauh lebih penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan sejenak tentang keluarga kita. Sejauh mana kita sudah menjadi teladan bagi keluarga kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Sejauh manakah kita sudah menghidupi panggilan kita untuk boleh menjadi teladan yang benar di dalam keluarga kita. Kita dipanggil di dunia yang penuh dengan dosa. Apakah yang membedakan keluarga kita dengan keluarga yang tidak mengenal Allah? Sekali lagi, apa yang membedakan keluarga Anda, keluarga saya, dengan keluarga yang tidak mengenal Allah di sekitar Anda? Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita ambil saat teduh, ambil waktu teduh untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di keluarga ini bukan karena kita mampu, tetapi karena anugerah Allah. Bila Tuhan menempatkan kita di keluarga kita yang menjengkelkan, bersyukurlah. Minta anugerah Allah supaya melalui kita Injil Kristus bisa diberitakan di sana. Ketika kita selama ini tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi suami, bagi istri kita, bagi orang tua kita, minta hikmat Tuhan supaya kita bisa menjadi teladan yang benar di dalam keluarga kecil kita.